Bisa ceritakan Pak, dulu katanya pernah ada yang nabur bunga sama tanah kuburan Pak. Iya betul. Di mana Pak posisinya waktu itu Pak? Posisinya di sini, tengah. Di sini nih. Iya, sini nih. Tiba-tiba ada yang lempar. gitu. Wah. Waktu saya bilang, setan lu. Oh. Dia kabur sendiri. Kalau pernah saya lihat ada api dua. Api dua Iya, di atas. di atas lewat ke sana. Coba ya sedikit. Tuh, para GSP ya. Ini hamil sekitar 5 bulan jalan. Kata dokter di USG tidak ada apa-apanya, kosong. Oke. Tuh, dua, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah, asem nih. Tolong. GSP Rono Rene Ijuk. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngelihat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbi ma'siyati dhahir wa batini fid dunya wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rusydi faamanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bismillah, Allahu Akbar. Rajamalis syaitini wa ridhalir rahman. Ukhruj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika min A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa majidun bisir wa sabtuhu inna Allah la yuslihu walillahi fi quraish atul syarakatul walillahi fi quraish atul syarakatul walillahi fi quraish atul syarakatul. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi fa innaha la yadur. Ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah. Kataballahu lalibanna ana wa rasulih innallaha qawiyyun aziz. Allah. Ini para GSP yang saya lihat dengan mata batin. Dari depan itu ada toko ya. Toko, saya ngerasa dan lihat masa lalu ada yang ngirim, tidak suka kepada keluarga sini, mungkin persaingan, usaha dan sebagainya. Nah, ini sosok-sosok yang masih tertinggal ada di situ. Dari rasa dan penglihatan mata batin saya. Dan Ibu Resi ini pernah kakinya melewati taburan tanah kuburan dan kembang-kembang
yang masih tersisa yang dikirim oleh Masya Allah. Tuh, kelihatan tuh. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak sana Pak. Oh, Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nih para GSP ya. Ketika tadi saya ruqyah Ibu Resi, saya cerita-cerita, saya ngerasa di sini depan ya, ternyata saya sampai sini, ya ini energinya di sini energinya nih. Ini toko Bapak kan? Iya, iya. Bisa ceritakan Pak dulu katanya pernah ada yang nabur bunga sama tanah kuburan Pak. Iya, betul. Di mana Pak posisinya waktu itu Pak? Posisinya di sini, tengah. Di sini nih? Iya, sini nih. Itu Bapak lihat waktu itu yang ditabur di sini apa aja? Tanah, kuburan, kembang 7 rupa, sama apa? Pokoknya ada yang kuning-kuning, seperti beras kuning itu. Itulah yang ditaburin sama orang. Orangnya bawa motor. Oh, Bapak tahu? Tahu. Pas jepret saya masih di dalam. Saya tengok keluar lewat samping, ternyata bawa motor orangnya. Laki-laki? Laki-laki. Satu apa 2 orang Pak? 1 orang. Itu waktu itu siang, sore, Malam, apa malam? jam 12. 12 malam? Iya. Hari apa Pak? Tahu ingat tidak? Saya lupa itu. Kalau nggak Nah, itu sekitar tahun berapa Pak? tahun Masya Allah, asem nih. Oh, Masya Allah. Kamu ngapain di sini? Disuruh siapa kamu? Kurang ajar. Ini nggak ada rekayasa, ada yang gerak di sini. Ini sosoknya tinggi besar, cuman tadi ngumpet ya. Kelihatan cuman kakinya. Jadi sosoknya itu nyundul ibaratnya apa sampai ke atap sini nih. Nah, aku ngerasa dan lihat mata batin tuh kakinya gerak-gerak ya, kayak berbulu. Masya Allah, kurang ajar. Pak sana, iya. toko ini terlihat dari masyarakat gimana Pak? Kata masyarakat, Pak, ada yang bilang tapi toko ini buka, tapi katanya Tuh kan, ya masih kan? awe-awe di situ. Kurang ajar kamu. Ntar, biar tak beresin nanti. Udah, biarin dulu aja. Ini siang loh, bisa nongol loh. Kuku-kukunya itu panjang Pak. Rasa mata batin saya melihat kuku-kukunya panjang, bulu-bulunya keras kayak sapu lidi kayak gini nih. Tuh. Nah, kayak gini-gini. Cuman hitam warnanya. Kalau dari masyarakat, emang dulu pernah sih waktu baru-baru gitu usaha kami, apa ya, pendapatannya Lumayan iya, malah. tapi makin kemarin makin oh. menurun gitu. Terus dari masyarakat ini katanya sering tutup atau gimana? Bisa cerita Pak? Iya. Dilihat gitu? Kelihatannya Nggak buka nggak gitu? buka. Nutup aja, katanya gelap. Gelap ya. Ini kalau ini ya, posisi di sini ini panas banget. Bukan karena ini apa atapnya begini, cuman beda. Nah, beda artinya karena pernah ditaburin tanah kuburan supaya kuburan kan tahu sendiri tanah kuburan kematian. Iya. Nah, ini kalau saya rasakan ya, dia nyewa orang, naburin itu pakai media pusaka. Cuma yang ditabur, yang ketahuan ya ada kembang 7 rupa, Iya. terus beras kuning, Iya. sama tanah kuburan ya. Kuburan. Ya kececer gitu Pak waktu itu. Tanahnya gitu apa dibungkus? Iya, enggak, udah bercecer. Udah bercecer ya? Kayaknya di bos gitu. Oh, dilempar. Lempar. Apakah ada persaingan usaha atau mungkin tanah Pak menurut pendapat Pak Sana? Mungkin ya persaingan usaha bisa. Terus masalah tanah Rebutan, bisa. Iya. rebutan tanah. Iya. Karena ini tempatnya strategis, Iya. punya Bapak ini tanah leluhur ya, warisan Iya, ya. harus leluhur.
Oke, para GSP, saya coba untuk komunikasi dulu ya, komunikasi. Nah, akan saya bongkar semua di sini. Tadi penelusuran mata batin, ini kan arahnya ketika ada kembang, ditaruh di sini, dilempar sama tanah kuburan, sama beras kuning. Nah, aku ngerasa ini lurusannya ke sana para GSP ini. Jadi ada suatu benda yang memang itu dikirim untuk menghancurkan usaha, menghancurkan keluarga, dan juga perebutan tanah ya, yang bisa dikatakan adalah tanah warisan. Tidak saya sebutkan siapa-siapa, tapi ini indikasinya ke situ. Usaha dan perebutan tanah warisan. Akhirnya ngirim sesuatu yang memang itu kejahatan, kegaiban yang jahat, yang ibu akhirnya yang kena, Ibu Resi. Coba saya telusuri, ini lurusnya ke sana, mungkin saya keluar Pak, maaf ya. Iya. Ayo kita keluar situ Pak. Ukhruj. Ya atu Allah kataballahu la libanna ana wa rasuluhu innallaha qawiyyun alim. Ini para GSP ini lanjutannya menuju ke sana. Saya garis ke sini karena aku ngerasa ini tembus ke rumah ya. Jadi pintu ini tembus ke rumah sana nih. Nah, biasanya kalau ada seorang yang lain ya, itu lurus ke pintu. Ini lurus banget. Maka saya bongkar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tuh, ini di sini saya nggak ada rekayasa dari sini nih. Ini dari sini nih. Oke. Tuh, dua, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini pusaka yang memang sengaja untuk menghancurkan media ini, media untuk menghancurkan ya, ketika dia ngirim kembang, Iya. tanah kuburan, terus beras kuning. Iya. Nah, ini sebagai apa ya, media untuk memantau. Jadi setan-setan itu ibaratnya medianya untuk memantau di sini nih, di pusaka yang kecil ini, Pak. Ini dari sana loh. Lurus pintu rumah. Lurus pintu rumah tuh. Iya. Pinter dia itu. Oh, coba ambil itu deh, Pak. Oh, ada daun nggak, Pak? Daun pisang atau apa? Bawa sini buat naruh ini. Buat tak netralisir ntar. Tak hancurin ntar. Oke, saya akan hancurin ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bisir innallaha sayyidul innallaha la yuflihu. Kata Allah. Maaf Pak, ambil Pak, taruh situ Pak. Sama ini nih.
ke sana Pak, ke rumah Pak. Oke, para GSP, saya akan menemui keluarga di rumah. Yuk. Tadi Bapak ketika ngambil ini rasanya apa Pak? Rasanya gemeteran. Gemeteran ya. Jadi ini yang tadi saya cerita itu lurusan daripada lemparan kembang sama lemparan tanah kuburan dan juga beras kuning. Itu lurus itu. Nggak ada rekayasa saya. Dilurus di situ dan tembus di pintu utama di sini. Ya tembus kan. Ketika saya dobrak keluar pusaka kecil 2. Dan itu tanamnya sudah lama. Artinya kalau ditaruh kembang, dilempar tanah kuburan dan juga beras kuning, intinya ini sebagai media setan untuk terus memantau keluarga di sini untuk penyakit ya, penyakit yang akhirnya Ibu Resi ya yang kena, yang nginjek tanah kuburan, bekasnya diinjek. Bapak sendiri kan lihat kan dilempar. Itu menurut Bapak itu yang lempar itu siapa Pak? Itu tiba-tiba ada yang melempar. Gitu. Wah, gitu. Saya keluar lewat pintu belakang. Oh, berarti nggak kelihatan motornya ya? Cuman kelihatan ngengeng. Oh, pas dikejar kelihatan. Waktu saya bilang, setan lu. Oh. Dia kabur sendiri. Kabur, tapi Berarti berhenti ya? Berhenti ya Pak? Oh, berhenti. Kalau dulu pernah saya lihat ada api 2. Api 2 Iya, di atas. di atas lewat ke sana. Tadi megang ini panas ya? Panas dikit. Terus gemeteran. Iya. Lah ini bentuk apinya 2. Perwujudannya apinya ini jatuh. Kan nggak ada rekayasa, ada api 2, ini pusaka 2. Gimana coba? Api itu kiriman. Kalau diwujudkan ya dia bisa berbentuk sosok jin yang menakutkan. Ya. Punya mata yang merah, ininya rambutnya merah. Nah, ketika diwujudkan dia bisa berbentuk akhirnya aslinya pusaka ini sebagai media lempar atau dikirim. Nggak ada rekayasa, ada api 2 dan wujudnya juga jadi pusaka 2. Mbak siapa namanya? Khalifah. Mbak Khalifah. Sebagai menantu di sini ya. Iya. Mbak Khalifah, Iya. pernah lihat apa di sini? Di rumah ini atau mungkin di toko? Yaitu sosok yang kayak orang yang besar hitam gitu doang. Itu kelihatan benar-benar samar. nyata mengambil dan itu benar-benar pas karena aku kan Umi kan posisi masih lagi sakit-sakitnya ya. Iya. Itu tuh diambil gitu kan, kayak dibawa. Terus aku bilang jangan gitu. Umi. Iya. Oh, Ibu Resi. Iya, Oh, mana Bu Resi? Maaf, Bu, sini Bu. Tuh kan, doh. Bu Resi sekarang wajahnya tadi kan pucat. Ketika saya ruqyah. Ini sudah ada warna-warna darah ya yang masuk ke muka beliau. Ini seger wajahnya ini. Bu Resi. Ketika sakit, ya itu sekitar tahun berapa mulainya sakit-sakit? 2019. Mbak Khalifah ngelihat setan ya tadi itu kapan? Dia itu mau mengajak Umi gitu kayaknya, bener-bener mau diajak. Terus saya bilang jangan, dia dibilang jangan, saya tonjok gitu kan ya. Malah saya nonjoknya tembok gitu kan ya. Iya. Bener-bener nondok gitu, itu berdiri langsung, gitu, pas iya. tidur, Iya. jangan dibawa, terus Iya. tonjok tembok. Iya, langsung dibangunin sama AA gitu kan. Oh, aneh. Terus sosoknya lihatnya seperti apa? Sosoknya yang tinggi besar itu? Itu tuh serem gitu, jadi emang bener-bener gede banget, hitam gitu. Mukanya tuh, aduh, nggak tahu lah. Tadi kan saya sama Bapak di sana kan di toko. Itu kan ada melihat kaki yang gede, terus bulu-bulunya itu kayak sapu yang tadi Pak ya. Iya. Itu di samping dari masih nunggu di situ. Jadi saya obrak-abrik, ini belum kelar saya urusan sama dia ini. Masih muter-muter aja dia. Soalnya ini udah kepegang ya pusaka-pusaka dari medianya, tinggal megang dia gampang nanti. Artinya ngusir dia itu gampang karena dia sudah apa ya nggak tentu arah mau kemana gitu.
Oke, keganjilan lagi di Mbak Khalifah ya. Katanya Mas Ibnu kan lagi hamil tuh. Iya. Bisa ceritakan ada keanehan apa? Iya, pas hamil itu 2 minggunya sebelum ke dokter spesialis SPOG, rumah sakit besar itu USG ada. Tapi pas setelah dirujuk kembali ke rumah sakit besar itu tiba-tiba kosong. Coba bisa dikini sedikit. Tuh, para GSP ya. Ini hamil sekitar 5 5 bulan jalan. Kata dokter di USG tidak ada apa-apanya, kosong. Secara medis ya. Tetapi secara non medis ketika Mbak Khalifah ini ada acara tahlil di keluarga, ini nendang-nendang bergerak. Bergerak gitu. Makanya bingung juga kan jadinya. Jadi nanti tak kasih doa supaya ini bisa aman, tidak ada gangguan. Karena janin itu sebelum lahir pun udah diincer sama sosok-sosok astral yang jahat yang ingin menghancurkan. Apalagi ini ada masalah keluarga tentang usaha dan warisan. Memang sempet sih ada yang bilang pas sebelum ngadain tasyakuran 4 bulanan itu dijaga ya, hati-hati. Selalu banyak ada yang bilang kayak gitu, sampai pas di 4 bulanan Bu Haji pun ngomong begitu. Dijaga ya, hati-hati ada yang mau gitu. Tapi aku ngerasa sih mata batin saya ini laki-laki, ada bayinya laki-laki. Emang pas waktu sebelumnya USG laki-laki. Masya Allah, laki-laki Tuhan. Oke, inilah para GSP, ada misteri di rumah ini, keganjilan dan sebagainya. Ini udah jelas ya, nanti ini dibuang di kali yang mengalir. Ya, sama yang lain-lain tadi yang jelek-jelek semua dibuang kali yang mengalir. Oke para GSP, saya belum tuntas untuk memberongos sosok tinggi besar yang pernah dilihat oleh Mbak Khalifah dan tadi sempat ganggu ketika saya observasi di toko milik Bapak sana. Bismillah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Ini enggak Allahu Akbar. Tuh lari ke sini kan. Allah Akbar. Loh, goyang tuh. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa majitum bisira innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amal mufsidin wa lila fi quraish apil surgatu Allah. Allah masih bisa bergerak loh. Astagfirullah. Bismillah, Allahu Akbar. Ternyata ini para GSP tadi nih. Allahu Akbar. Ini ibarat rumahnya ya, yang tadi ketemu pusaka kecil 2 yang itu manifestasi ya perwujudannya, yang awalnya ada bola api yang kata Pak sana terbang dari arah ke sana menuju ke sini. Ini udah tak brongos, udah tak pagerin, udah tak netralisir semua. Semoga toko ini dan keluarga tidak jadi bermasalah lagi, permasalahan gaib yang tidak kunjung selesai. Semoga dengan ikhtiar dan doa kita semua, Allah meridhoi dan mengabulkan doa-doa kita semua. Oke para GSP, dimanapun berada, kita jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita. Terima kasih, terus ikutin Gus Sholeh Pati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.